Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai elemen dan struktur teori akuntansi. Kami yang beranggotakan Nefdia Erlina, NIM 2018-017-132, Rina Yuniati, NIM 2019-017-163, Ingrid Dewi Sartika, NIM 2019-017-192, dan Latifah Nur Mufidatunisa, NIM 2019-017-200. Baik, untuk slide yang pertama yaitu sifat struktur teori akuntansi. Pada dasarnya, pendekatan dan metodologi apapun yang digunakan dalam penyusunan teori akuntansi, yaitu kerangka acuan yang dihasilkan didasarkan pada serangkaian elemen dan hubungan yang mengatur perkembangan teknik-teknik akuntansi tersebut. Berikut adalah struktur teori akuntansi terdiri dari 4 elemen. Di antaranya adalah yang pertama yaitu pernyataan tujuan laporan keuangan. Yang kedua, pernyataan postulat dan konsep teoritis akuntansi yang terkait dengan asumsi-asumsi lingkungan dan sifat unit akuntansi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pernyataan tentang prinsip-prinsip dasar yang didasarkan pada postulat dan konsep teoritis. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu batang tubuh teknik-teknik akuntansi yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntansi tersebut. Baik, untuk yang slide yang selanjutnya yaitu elemen struktur teori akuntansi. Struktur teori akuntansi merupakan elemen yang saling berkaitan yang menjadi pedoman perkembangan teori dan penyusunan teknik-teknik dasar pada akuntansi itu sendiri. Elemen tersebut digambarkan dalam bentuk hierarki sebagai bagan berikut ini. Dalam bagan tersebut yaitu ada tujuan dari laporan itu sendiri, kemudian ke bawah ada postulat akuntansi dan konsep teoritis akuntansi, kemudian ke bawah lagi bergabung menjadi prinsip dasar akuntansi, kemudian selanjutnya setelah prinsip dasar akuntansi akan menghasilkan standar akuntansi. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan merupakan dasar awal dari struktur teori akuntansi. Banyak pendapat tentang tujuan laporan keuangan ini, baik objek maupun penekanannya. Namun tujuan yang selama ini mendapat dukungan luas adalah bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan kepada para pemakainya untuk dipakai dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambil keputusan ekonomi. Berikut adalah rumusan tujuan laporan keuangan. Yang pertama, asobat. Dan yang kedua adalah Trouble Committee Report. Pada tahun 1966, AAA menerbitkan A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT yang berisi tentang rumusan tujuan akuntansi, yaitu yang A, membuat keputusan mengenai penggunaan sumber daya yang terbatas dan menentukan sasaran serta tujuan dari penggunaan sumber daya tersebut. Yang kedua, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya secara efektif. Yang ketiga, memelihara dan melaporkan pengamanan atas sumber daya atau aktiva. Yang keempat, memfasilitasi fungsi dan pengendalian sosial. Yang kedua adalah Trouble Committee Report. Untuk menyusun konsep yang menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan, Presiden AICPA saat itu, yaitu Marshall S. Armstrong, pada tahun 1971 membentuk tim perumusan tujuan laporan keuangan yang dikenal dengan nama Trouble Committee. Tim ini pada tahun 1973 berhasil merumuskan tujuan laporan keuangan yang dimuat dalam sebuah laporan yang berjudul Objective of Financial Statement. Dalam laporan ini dirumuskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah tujuan dasar laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Sifat-sifat postulat akuntansi.
Dalam teori akuntansi, kita sering dibingungkan oleh istilah-istilah yang agak mirip, tetapi mempunyai arti yang berbeda, seperti istilah aksioma, postulat, konsep, convention, generalization, praktik, prosedur, prinsip, standar, norma, dan lain-lainnya. Untuk mengurangi kebingungan tersebut, Belkawi memberikan sebagian definisi peristilahan sebagai berikut. Yang pertama ada postulat akuntansi, yang kedua ada konsep teoritis akuntansi, yang ketiga ada prinsip akuntansi, dan yang keempat ada teknik atau standar akuntansi. Lalu postulat-postulat akuntansi. Di dalam postulat-postulat akuntansi terdapat 4 postulat. Yang pertama, postulat entitas. Menurut konsep ini, penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pemakainya, sehingga setiap perusahaan dianggap sebagai uni akuntansi yang terpisah dari pemiliknya. Pengertian dari konsep firm oriented yaitu objek dari laporan keuangan adalah kejadian yang dialami oleh perusahaan bukan merupakan gabungan dengan pribadi miliknya. Di dalam konsep tersebut yang menjadi perhatian yaitu para pemakainya. Informasi apa yang diinginkan itulah yang dilaporkan di dalam laporan keuangan. Lalu untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh para pemakai laporan keuangan, yaitu yang pertama, kepentingan para pemakai laporan. Lalu yang kedua, sifat dari para pemakai laporan. Untuk postulat yang kedua yaitu postulat kelangsungan usaha atau going concern. Di dalam postulat kelangsungan usaha ini menyatakan bahwa entitas akuntansi akan terus beroperasi untuk melaksanakan proyek, komitmen, dan aktivitas yang sedang berjalan. Postulat going concern ini juga berguna untuk mendorong agar manajer bersikap forward looking, melihat jauh ke depan, dan investor dengan pemahaman tersebut diharapkan dapat menanamkan modalnya dalam waktu jangka panjang. Lalu postulat selanjutnya yaitu postulat unit pengukur, unit of measure. Postulat ini disebut juga unit postulat, menganggap bahwa setiap transaksi harus diukur dengan suatu alat yang sama. Alat yang digunakan di dalam akuntansi adalah alat ukur moneter. Keterbatasan dari postulat ini yaitu akuntansi terbatas pada pemberian informasi dalam satuan moneter tanpa mencatat informasi non-moneter yang relevan. Lalu yang keempat, postulat periode akuntansi. Meskipun postulat menyatakan bahwa kondisi perusahaan akan tetap survive dalam jangka waktu panjang, namun para pemakai meminta informasi posisi keuangan jangka pendek. Oleh karena itu, laporan keuangan harus diungkapkan secara detail dan periodik. Lalu yang selanjutnya yaitu konsep teori akuntansi. Di dalam konsep teori akuntansi ini terdapat 4 teori. Yang pertama, teori proprietary atau teori kepemilikan. Menurut teori ini, entitas sebagai agen perwakilan melalui wirausahawan individual atau pengoperasian pemegang saham. Lalu tujuan utama dari teori ini adalah untuk menentukan dan menganalisis kekayaan bersih pemilik dengan persamaan akuntansi, yaitu aset dikurangi utang sama dengan ekuitas pemilik. Lalu yang kedua, teori entitas. Di dalam teori entitas ini memandang entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menyediakan modal pada entitas. Unit bisnis memiliki sumber daya perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pemilik maupun kreditor. Persamaan akuntansi menurut teori ini yaitu aset sama dengan ekuitas atau aset sama dengan utang ditambah dengan ekuitas pemegang saham. Lalu yang ketiga yaitu teori dana atau fund theory. Pada teori ini yang dikemukakan oleh W.Y. Walter pada tahun 1995, yang menjadi perhatian yaitu bukan pemilik dan bukan pula perusahaan, tetapi sekelompok aset yang ada dan kewajibannya yang harus ditunaikan disebut fund yang masing-masing pos memiliki aturan dalam penggunaannya.
Persamaan akuntansinya yaitu aset sama dengan pembatasan aset. Lalu yang keempat yaitu the enterprise theory. Sejalan dengan kemajuan sosial dan meningkatnya pertanggungjawaban oleh perusahaan, maka konsep teoritis akuntansi yang berubah. Di dalam konsep teori ini, yang menjadi pusat perhatiannya adalah keseluruhan pihak atau kontestan yang terlibat atau yang memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung. Prinsip-prinsip dasar akuntansi. Banyak pihak baik komite maupun perseorangan yang memberikan prinsip dasar akuntansi tersebut. Nah, antara satu dengan lainnya itu kadang memiliki perbedaan dan persamaan. Apa saja sih itu? Nah, standar akuntansi keuangan Indonesia ini memberikan dua asumsi, yaitu dasar akrual, yang artinya menyusun laporan keuangan pengakuan transaksi didasarkan pada kejadian bukan didasarkan pada transaksi kas. Kemudian yang kedua adalah kelangsungan usaha. Nah, laporan keuangan ini disusun berdasarkan pada asumsi dasarnya tidak ada maksud untuk likuidasi. Kemudian APB Statement nomor 4 memberikan prinsip dasar akuntansi sebagai berikut. Yang pertama adalah the cost principle, yaitu dasar penilaian yang tepat untuk mencatat perolehan barang, jasa, biaya, harga pokok, dan equity. Kelemahan dari prinsip ini itu yang paling utama adalah akibat dari uang atau data beli tidak stabil. Nah, hal ini memungkinkan terjadinya kesalahan pembaca dalam membaca laporan keuangan yang disajikan secara cost principle. Yang kedua adalah the revenue principle, yaitu prinsip ini menjelaskan sifat dan komponen pengukuran dan pengakuan revenue sebagai salah satu penyusunan laporan laba rugi. Standar teknik akuntansi. Bill Cawley pada tahun 1985 menyampaikan mengenai pentingnya standar akuntansi yang baku. Yang pertama adalah dapat menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan kegiatan perusahaan yang dapat dipercaya dan dapat dibandingkan. Kemudian yang kedua adalah memberikan pedoman bagi akuntan dalam melaksanakan pekerjaannya secara teliti dan independen. Yang ketiga adalah memberikan database kepada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam menghitung pajak penghasilan, peraturan tentang perusahaan, perencanaan, dan peraturan ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan standar akuntansi. Mengenai pihak yang dianggap memiliki peranan yang besar dalam proses perumusan standar akuntansi dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase peranan manajemen pada tahun 1900 sampai 1933. Manajemen dianggap memiliki peranan yang besar dalam perumusan standar akuntansi. Dengan adanya pemisahan fungsi antara pemilik dan manajemen telah menimbulkan atau memberikan kekuasaan yang besar pada manajemen untuk mengelola dan mengandalkan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah fase peranan profesi pada tahun 1933 sampai 1973. Yaitu dalam periode ini perumusan standar akuntansi didominasi oleh profesi, di mana organisasi mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Dalam periode ini, 1934, SEC untuk pertama kalinya dibentuk. Sedangkan pada tahun 1939, AICPA membentuk Committee on 51 Accounting Procedure atau CAP. Kemudian, fase politisasi pada tahun 1973 sampai sekarang. Berbagai kelemahan yang ada pada fase peranan manajemen dan profesi telah menimbulkan kecenderungan pada lahirnya periode yang bersifat deduktif dan politisasi. Nah, pada fase ini FASB pertama kali dibentuk. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.